Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Kita hari ini mau ceritain ada 3 opsi. Jadi kita punya 3 tipe shock yang bisa remote reservoir. Ada apa aja? Remote reservoir dari Provender. Jadi ini bisa di setel, menjadi ada setelannya untuk shock depan dan shock belakang. Nah, ini shock depannya tidak include pair, jadi kalau misalkan ini up to 2 inch. Ini semua untuk yang travelnya lebih panjang 2 inch. Ada untuk Hilux. Nah, kita bicara Hilux aja deh. Jadi ini tiga-tiganya bisa dipakai buat di mobil Hilux. Kalau yang Provender ini merek Provender, satu-satu kita bahas. Nah, si Provender ini dia yang bisa di setel hanya dampingnya aja. Jadi yang kita bisa setel keras dan empuk aja. Jadi walaupun dia coilover dan dia monotube, udah seri yang shock yang paling bagus yaitu dengan seri monotube. Tapi yang bisa di setel hanya dampingnya aja. Jadi kita hanya bisa setel keras dan empuknya aja, baik depan maupun belakang. Dan tabung remote reservoirnya, selangnya, hose-nya ini masih dari karet. Jadi depan dan belakang itu masih karet. Nah, kita bisa setel tingginya karena coilover, jadi kita bisa setel sebanyak yang kita mau. Tapi umumnya mentok di 2 inch. Nah, ini BP51, ini yang udah sering pada lihat BP51, tapi yang kepanjang ini bukan yang seri untuk mobil Hilux. Kalau yang seri untuk Hilux-nya dia bisa coilover juga. Itu serinya dia bisa setel rebound dan compression. Jadi kalau ini hanya keras dan empuk, jadi kita nggak bisa setel rebound dan compression. Sementara di BP51 kita bisa setel rebound dan compression. Ini remote reservoirnya dengan selang hose yang sudah braided, jadi dibanding dengan karetnya dari Provender, ini sudah braided. Otomatis potensi buat dia mengembang, memuai dan mengembang. Kalau di sini selang braided tidak akan. Maka itu pasti dari segi material Ome BP51 akan lebih baik karena udah selang braided. Dan ini stylenya harus pakai spanner yang diberikan. Jadi spannernya harus kita tahan di atas dan di bawah. Jadi ini kalau factory setting standarnya memang sudah diberikan. Umumnya kalau Hilux sudah ada setelannya dari sananya, kanan kiri, depan belakang. Nah, itu harus disesuaikan dengan muatan yang kita ada di mobil. Jadi kalau misalkan kita sering duduknya sendiri, sering duduknya rame-rame, kita sering bawa barang, kita sering bawa motor, nah itu kita punya settingan, kita harus atur settingan tersebut sesuai dengan kemauannya kita. Nih, jadi kalau untuk mengadjust Ome BP51 kita harus punya spanner seperti kayak gini, 2. Nah, ini harus ada 2. Jadi yang satu nahan di rebound, yang satu nahan di compression. Maka ini kita bisa setel. Jadi yang ini kita minta berapa? Umpama ini kita ada di 5, kita mau pindah di 8, maka kita harus tahan. Ini kita pindah. Cuman kadangkala pada saat kita pindah ke 8, karena kita nahannya di compression, maka compression kadang-kadang ikutan berubah karena kita nahannya narik di sini. Maka kita harus perhatiin. Ini kita bisa lihat ada di 2 sisi ya. Jadi kita perhatiin ini. Awalnya 3, kita mau pindah ke 4. Atau kalau rebound yang dirubah, rebound yang dicek. Jangan sampai begitu kita rubah, compression ikutan berubah. Nah, inilah spanner dari Ome BP51. Jadi shocknya cakep banget ya. Harganya pun dibanding ini hampir 2 kalinya. Ini tidak sampai 20 juta. Ini hampir mendekati 40 juta. Ome BP51 dari serinya ARB yang bikin dengan logonya Old Man Emu karena memang serinya Ome. Tapi ini yang tipe bypass 51. Nah, ini BP 51. Ini
setelan di Ome BP51 karena di dalamnya cuma hanya model O-ring ini, setelnya nggak bisa sering-sering. Jadi umpama kalau kita udah jadi setelan yang kita mau, udah itu jadi. Kalau misalnya kita sering-sering ngerubah, biasanya kalah di O-ringnya. Jadi ini Ome BP51, shock yang sangat enak, sangat premium, dari segi penampilan juga sangat ganteng, enak banget dilihat. Dan yang pasti pistonnya juga gede ya, lebih gede daripada punya Profender. Nah yang terakhir, nah yang paling baru kita punya di Banteng Mas, ada TJM Pace. Nah TJM Pace ini, kalau yang pernah tahu ARB pasti dengan TJM bertumbuh sama-sama di Australia, merupakan brand yang sama-sama kuat. Jadi TJM merupakan salah satu brand yang banyak memproduksi shock juga, dengan seri yang paling premiumnya adalah TJM Pace. Nah di TJM Pace ini bedanya dengan Profender dan Ome BP51, yang jelas kalau di BP51 dia bypass, ini masih seri monotube. Tapi keunggulannya si TJM Pace ini hampir sama dengan BP51, strut topnya udah dikasih, jadi masangnya jauh lebih gampang, dan ini juga coilover. Jadi tiga-tiganya merupakan shock dengan coilover, jadi bisa di setel tingginya, terus selangnya juga udah braided. Kalau di BP51 braided, kalau di Profender masih karet. Jadi ini juga tahan panas yang lebih baik. Jadi remote reservoir ini pasti akan memindahkan, ini ada tabung nitrogen di sini supaya shock itu jangan sampai panas. Ketika dia selalu dingin, maka performance-nya akan selalu mantap dan bagus dan baik. Nah, BP51 dibandingkan dengan TJM Pace, ini seri shock yang harga jualnya sama, kurang lebih sama. Ini bedanya adalah selain brand, cara nyetelnya. Nah, berbeda dengan Profender. Profender hanya bisa setel keras dan empuknya, kita tidak bisa setel rebound dan compression. Di BP51 kita bisa setel rebound dan compression. Sama juga di TJM Pace. TJM Pace kita bisa setel rebound dan compression. Cuma bedanya cara nyetelnya. Kalau di BP51 harus pakai alat, spannernya harus ada, nggak boleh hilang. Kalau hilang nggak bisa nyetel lagi, harus beli alat spannernya itu. Kalau di BP51 cuman rubah pakai klik aja. Nah, sama di Profender, setelan damper cukup pakai klik aja. Kalau di TJM Pace dia bisa setel rebound dan compression. Ini rebound, ini compression. Jadi setelan rebound dan compression di BP51 kita harus pakai spanner, harus ditahan dengan dua tangan. Kadang-kadang kita harus ngolong di situ, kita harus bisa sesuaikan tenaganya, jangan sampai pada saat nyetel compression reboundnya ikut berubah. Nah itu harus diperhatiin banget karena ada titiknya. Sementara di TJM Pace jauh lebih gampang karena ini udah ada angka-angkanya. Jadi kita bisa setel di sini. Ini tinggal putar aja, klik. Tuh kedengeran bunyi kliknya. Nah, kliknya sini compression juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini juga 8 step yang kita bisa rubah-rubah. Kita bisa ngerasain bedanya seperti apa di rebound dan compression, baik di depan maupun di belakang. Jadi ini shock depan, ini shock belakang. Rebound dan compression, ini rebound dan compression. Jadi secara fitur pasti lebih unggul yang produk yang bisa menyetel rebound dan compressionnya. Karena kalau pada saat rebound, compression adalah pada saat shock masuk. Jadi shock itu kan mainnya antara masuk dan keluar, cuma dua doang. Jadi pada saat dia compression dengan pada saat dia rebound. Kita salah setel, begitu dia compression masuk, dia terlalu keras, maka itu akan terlalu nahan, maka kita akan dapatkan sensasi jeduk. Nah tapi kalau misalnya kita setelannya bagus, compressionnya cepat, maka kita nggak sempat ngerasain jeduk. Nah pada saat reboundnya, kalau misalnya kita setelannya salah, reboundnya juga akan mempengaruhi pada saat kita kembali. Jadi compression, terus pada saat rebound kaget, nah itu akan ngerasain di mobil tuh kok nggak enak gitu ya, bantingnya terlalu kaget. Nah itu rebound dan compression. Mungkin bisa Google lagi, coba cek di YouTube penjelasan rebound dan compression. Tapi teknik menyetelnya yang berbeda di setiap shock.
Kalau di Profender hanya bisa setel dampingnya, kekerasan dan empuknya. Di BP51 bisa setel dua-duanya, tapi harus punya spanner. Kalau di TJM cukup pakai tangan saja. Gitu. Nah ini shocknya juga ganteng banget, warnanya silver dipadu dengan emas, dengan coil spring warna kuning, sisanya adalah warna hitam. Jadi TJM Pace atau BP51 atau Profender, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan Anda. Thank you.